Upaya untuk menemukan penangkal dan obat virus corona terus dilakukan. Salah satunya yaitu upaya Lembaga Eijkman bekerjasama dengan PMI untuk mengembangkan terobosan medis mencegah peredaran pandemi corona. Sebelum vaksin corona tercipta, Eijkman mencoba untuk menggunakan plasma darah pasien corona yang telah sembuh. Seperti apa terobosan Lembaga Eijkman dan PMI kali ini? Kita telah bersama dengan Profesor Amin Subandrio, Kepala Lembaga Eijkman, melalui sambungan telepon. Prof. Amin, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, Prof. Amin, ini tujuan yang diharapkan dengan adanya kerjasama antara Eijkman dan PMI ini apa nantinya, Prof? Ya, kita mengetahui bahwa saat ini masih banyak saudara kita yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang berat akibat infeksi COVID-19. Dan salah satu pendekatannya adalah memanfaatkan antibodi yang ada di pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Dan itu bisa diambil dari plasmanya, kemudian setelah dipastikan ada memiliki potensi antibodi, kemudian bebas dari virus-virus, plasma itu dapat diberikan kepada pasien-pasien yang membutuhkan. Baik, tapi efektivitas dari plasma darah penyintas COVID-19 ini apakah memang sudah terbukti, Prof. Amin? Ya, di beberapa negara sudah dipergunakan, sudah diterapkan, dan menurut publikasi yang mereka buat sangat menjanjikan karena bisa mempercepat penyembuhan pasien melalui eliminasi virus-virus yang masih ada di dalam tubuhnya. Karena untuk mengeliminasi virus itu dibutuhkan antibodi yang ada dalam tubuh pasien, baik yang dibentuk sendiri maupun yang diperoleh dari luar. Ada efek samping tidak, Prof, untuk penderita COVID-19 ketika nanti akan ditransfusi darah menggunakan plasma darah dari yang sudah negatif? Ya, karena ini adalah plasma dari manusia, ya, jadi lebih diterima oleh tubuh manusia juga. Tentunya sebelum diberikan, kami harus memastikan dulu bahwa tidak ada faktor-faktor yang mungkin dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan. Jadi sudah diamankan terlebih dahulu. Baik, yang akan diberikan transfusi darah, transfusi plasma ini dari pasien yang sudah dinyatakan negatif ini kepada siapa saja, Prof? Apakah kepada semua penderita COVID-19 dengan berbagai gejala atau seperti apa? Ya, intinya adalah mereka yang dalam keadaan sakit berat di rumah sakit. Tentunya ini harus dikaji, diakses oleh dokter-dokter yang merawat. Jadi dokter yang merawat di rumah sakit itu yang akan memutuskan apakah diperlukan pengobatan dengan plasma darah ini. Jadi tentu harus diseleksi oleh dokter yang merawat. Kami di Lembaga Eijkman hanya sampai dengan menyiapkan plasma darahnya, dan tentu diawali dengan mengidentifikasi, kemudian mengundang para donor yang terdiri dari para penyintas COVID-19. Baik, Prof. Amin, sudahkah ada pasien yang dinyatakan sembuh karena menggunakan teknik plasma darah ini di Indonesia? Di Indonesia belum diterapkan, belum mulai diterapkan karena kami baru mulai kemarin. Tapi berita baiknya adalah sudah cukup banyak para penyintas COVID-19 ini yang bersedia untuk mendonasikan plasmanya demi menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita yang masih dirawat di rumah sakit. Baik, teknis pemberian teknik plasma darah ini nanti seperti apa, Prof, kerjasama dengan PMI? Ya, jadi setelah para penyintas COVID-19 itu diidentifikasi, kemudian diundang ke PMI untuk diambil plasmanya dengan alat yang khusus. Jadi diambil hanya plasmanya saja, sel darahnya akan dikembalikan lagi ke pasien itu. Itu tentu dengan mesin yang tertutup. Nah, kemudian setelah plasma itu diuji potensinya, kadar antibodinya, dan juga dipastikan tidak ada virus-virus yang berbahaya, kemudian sesuai dengan golongan darah dan sebagainya, maka akan diinfuskan
ya kepada pasien yang membutuhkan. Tergantung dari kadar antibodi yang ada dalam plasma itu dan juga tergantung dari kondisi antara yang berat badan, berat ringannya penyakit, itu akan diberikan sejumlah tertentu plasma yang sudah disiapkan tadi. Dan ini diharapkan bisa diterapkan tidak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah, karena PMI sudah memiliki UTD, unit transfusi darah di 15 daerah, sehingga ini bisa membantu menyelamatkan pasien-pasien yang sedang sakit berat di daerah-daerah juga. Baik, untuk pasien-pasien yang mau menggunakan teknik plasma darah ini bagaimana caranya, Prof? Ya, tentu ini rumah sakit yang harus menilai, kemudian rumah sakit menghubungi PMI setempat, ya, kemudian dicarikan plasma yang cocok, dan tentu pihak keluarga pasien juga harus menandatangani inform consent, artinya persetujuan yang berdasarkan informasi yang sudah kita berikan, apa manfaatnya dari pemberian plasma konvalesen ini. Baik, kapan Prof. Amin ini teknik plasma ini akan mulai diberikan kepada yang terinfeksi? Ya, jadi rencananya dalam 1 minggu ini kami akan mulai mengundang para donor, para penyintas COVID-19. Kemudian itu segera diproses melalui pengujian, karena pengujiannya membutuhkan beberapa hari agar diuji langsung terhadap virus corona di laboratorium biosafety level 3 di Eijkman, ya, untuk memastikan bahwa plasma itu memang bisa mengeliminasi virus. Kemudian juga diperiksa virus-virus yang lainnya. Nah, setelah semuanya tersedia, baru itu kita sampaikan kepada rumah sakit yang membutuhkan. Mudah-mudahan dalam 2-3 minggu ke depan kita sudah punya plasma yang siap dipakai. Baik, berapa banyak sih Prof plasma darah yang diambil dari penyintas COVID-19 ini? Sesuai pedomannya PMI, kita bisa mengambil plasma darah itu sampai dengan 500 cc dari pasien, dan itu tidak menimbulkan permasalahan karena sel darahnya dikembalikan lagi ke pasiennya. Nah, dari 500 cc itu bisa dipergunakan untuk 2-3 orang. Jadi satu donor bisa dimanfaatkan oleh 2-3 orang pasien. Baik, berdasarkan kajian terakhir Prof, ini ketika pasien yang terinfeksi COVID-19 ini sudah diberikan plasma darah, teknik plasma darah ini membutuhkan waktu berapa lama hingga sembuh? Kalau kita lihat yang sudah dilaporkan di Cina misalnya, dari salah satu laporannya itu dari 5 orang, itu 3 diantaranya cepat membaik ya dalam beberapa hari, 2 dalam keadaan stabil, ya. Tapi kalau melihat itu manfaatnya kelihatannya sangat menjanjikan, ya, karena saat ini belum ada obat antivirus yang khusus, belum ada vaksin yang khusus, sehingga ini merupakan salah satu moda pengobatan untuk mempercepat eliminasi virus. Ya, diharapkan sih dari sejak diberikan plasma itu bisa mempercepat penyembuhan dalam beberapa hari. Ya, tentunya dibutuhkan perawatan untuk mengatasi gangguan-gangguan organ yang lainnya. Tapi yang penting virus itu bisa lebih cepat dieliminasi. Baik, Prof. Amin, apakah langkah plasma darah ini mendapatkan rekomendasi dari WHO? Dari WHO memang belum secara tegas, tetapi kalau kita lihat di negara-negara lain, FDA misalnya di Amerika, ini sudah merekomendasikan pendekatan ini sebagai IND, sebagai Investigational New Drug. Itu bisa diberikan dengan syarat hanya diberikan pada pasien-pasien yang berat, tidak boleh untuk pencegahan. Jadi ini bukan vaksinasi, tapi adalah imunisasi pasif. Ya,
kita mengenal sebelumnya sudah diterapkan misalnya penggunaan anti tetanus serum, anti difteri serum misalnya, Ya. anti rabies itu juga mirip sebetulnya. Ini antibodi yang sudah dibuat di luar dan diberikan untuk dengan segera menangkap virusnya atau bakteri yang masuk sehingga tidak mencegah virus itu menempel kepada sel-sel manusia sehingga mencegah kerusakan lebih lanjut. Baik, tapi bisa dijamin Prof, ini keamanannya baik kepada penyintas COVID-19 yang diambil darahnya dan kemudian kepada juga penderita COVID-19 yang nanti akan dilakukan teknik plasma darah ini aman ya Prof? Ya, ini kami sudah berkonsultasi dengan teman-teman di PMI. Ya, ini sebenarnya dianggap sebagai komponen darah. Kita sudah biasa memberikan transfusi darah dari seorang ke orang lain. Itu tidak ada masalah. Kemudian juga sudah biasa dilakukan memberikan komponen darah, misalnya sel-sel trombosit yang sudah diproses. Itu juga diberikan kepada orang lain. Nah, ini sebetulnya tidak ada bedanya dengan itu. Hanya yang diberikan adalah plasmanya, dan bahkan kita sudah pastikan kadarnya dan sebagainya. Jadi prosesnya sudah lebih advance sebetulnya. Jadi kita sudah memastikan keamanannya, manfaatnya, dan diberikan kepada pasien yang selektif berdasarkan kajian yang dilakukan oleh dokter-dokter di rumah sakit. Baik, Prof, pertanyaan terakhir, apakah memang teknik plasma darah ini merupakan teknik yang bisa dikatakan paling efektif untuk mengobati pasien COVID-19 kalau kita berbicara mengenai kajian terakhir dan di sejumlah negara yang kemudian sudah efektif begitu paling tidak melakukan teknik plasma darah ini? Kalau dinyatakan paling, mungkin ya saya tidak berani menyatakan paling efektif ini, tapi ini salah satu upaya yang menjanjikan untuk bisa mempercepat eliminasi virusnya, karena kita ketahui bahwa kerusakan jaringan ataupun gangguan-gangguan yang ditimbulkan itu setara dengan kadar virus dalam tubuhnya. Semakin banyak virusnya, semakin berat kondisinya, dan itu harus dieliminasi dengan cepat untuk memutuskan rantai penyakitnya di dalam tubuhnya. Sebab kalau virusnya tidak cepat diatasi, maka kondisi pasiennya tidak atau sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu, salah satu rantai yaitu kehadiran virus dalam tubuhnya itu harus cepat diatasi. Nah, ini caranya bisa dengan antivirus, yang kedua dengan menggunakan antibodi antivirus. Ya, kalau membandingkan efektivitasnya, Prof, dengan obat antigen dan kloroquine, bagaimana? Ya, ini harus dilakukan berdampingan juga, jadi bisa komplementer. Ya, karena cara kerjanya juga agak berbeda. Sedangkan plasma konvalesen ini karena berasal dari tubuh manusia sendiri, maka efek toksiknya lebih kecil sebetulnya. Karena jumlah yang diberikan juga tidak terlalu banyak, hanya sekitar 100 cc dibanding dengan 5.000 cc darah keseluruhan dari pasien. Tapi jumlah antibodinya itu sangat efektif untuk bisa mengimobilisasi virus-virus yang ada di dalam tubuhnya. Baik, Prof. Amin Subandrio, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.